halaman 41. Kita baca biar cepat dapat banyak. Bismillah. Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. بسم الله. Masalah penting mewaspadai penyimpangan Az-Zahabi. Masalah, jika kaum musyabbihah atau golongan Wahabiyah di zaman sekarang mengatakan bahwa Az-Zahabi telah mengutip riwayat dari kitab Al-Asma wa Sifat karya Al-Hafiz Al-Baihaqi, bahwa pernyataan Allah berada di langit adalah perkataan yang berasal dari Imam Abu Hanifah. Pertama, fahami kitab Al-Asma wa Sifat karya Al-Imam Al-Baihaqi, Abu Bakar ibn Al-Husain Al-Baihaqi adalah kitab yang sangat komprehensif atau menyeluruh dalam penjelasan terkait sifat-sifat dan nama-nama Allah sesuai dengan judul kitab itu sendiri, berjudul Al-Asma wa Sifat. Dan Al-Imam Al-Baihaqi adalah salah seorang ulama terkemuka di kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Al-Imam Al-Baihaqi Asy'ariyul Mu'taqad, akidahnya Asy'ariyah. Az-Zahabi muridnya Ibnu Taimiyah. Kemarin sudah kita bahas di antara murid-murid Ibnu Taimiyah yang menyebarkan faham Ibnu Taimiyah, ajaran-ajarannya yang berisi akidah, tasybih dan tanzim adalah Ibn Qayyim salah satunya, dan yang paling populer adalah dia ini, Ibn Qayyim, termasuk Az-Zahabi, walaupun dia menjadi salah seorang rujukan dalam hadis, tetapi dalam akidah sangat-sangat cenderung mengikuti faham Ibnu Taimiyah. Az-Zahabi mengutip perkataan Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma wa Sifat yang menurutnya, kata Az-Zahabi, ada perkataan dari Al-Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa Allah di langit. Dikutip oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Al-Asma wa Sifat. Apa jawaban kita? Berikut jawabannya. Riwayat Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma wa Sifat dengan mempergunakan kata in sahhatil hikayat.
apabila sahih riwayat tersebut. Artinya apa? Artinya riwayat yang dikutip oleh Al-Hafiz Al-Baihaqi ini bukan sebagai sebuah kepastian. Makanya beliau mengatakan apa? In sahhatil hikayat. Justru yang menjadi masalah besar adalah Az-Zahabi mengacuhkan kalimat in sahhatil hikayat tersebut. Tidak menyampaikan kepada para pembaca. Padahal in sahhatil hikayat yang dikutip oleh Al-Baihaqi dalam Al-Asma wa Sifat itu untuk menegaskan bahwa riwayat tersebut bukan sebuah kepastian. Riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah berkata Allah di langit. Az-Zahabi mencomot bagian kaulnya saja, tapi riwayatnya yang oleh Al-Baihaqi dikatakan in sahhatil hikayat diabaikan oleh Az-Zahabi. Ini menunjukkan bahwa Az-Zahabi tidak memiliki amanat ilmiah. Saya menyampaikan begini bukan saya, tapi para ulama. Siapa yang mengatakan demikian? Di antaranya Al-Muhaddis Muhammad Zahid Al-Kawthari dalam kitab Takmilatur Radd ala Nuniyya Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Nah, kata beliau, kata Syekh Muhammad Zahid Al-Kawthari, kutipan Az-Zahabi dari Al-Imam Al-Baihaqi tentang perkataan Imam Abu Hanifah itu diselewengkan supaya memberikan kesan kepada para pembaca bahwa itulah akidah Imam Abu Hanifah. Az-Zahabi mengacuhkan perkataan Al-Imam Al-Baihaqi yang mengatakan in sahhatil hikayah. Nah, lebih daripada itu yang terpenting, Al-Imam Al-Baihaqi sendiri dalam kitab Al-Asma wa Sifat, di banyak bagian dari kitab tersebut beliau menetapkan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidah ulama salaf saleh, bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dan itu yang menjadi patokan seharusnya. Nah, kita kutip beberapa perkataan Al-Imam Al-Baihaqi dalam menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah dalam kitab tersebut Al-Asma wa Sifat. Berikut diantaranya Al-Imam Al-Baihaqi berkata wastadalla, kasih harokat itu, wastadalla ba'du ashabina fi nafyil makani. Kita terjemahkan, wastadalla, dan telah mengambil dalil, ba'du ashabina, oleh sebagian para sahabat kami, kata Al-Imam Al-Baihaqi. Yang dimaksud ashabina siapa? Ulama Syafi'iyah, Asy'ariyah. Ulama siapa? Asy'ariyah, Syafi'iyah, ulama ahli sunnah wal jamaah. Karena Al-Imam Al-Baihaqi dalam akidahnya Asy'ariyah tulen, murid dari murid-muridnya, dari beberapa muridnya ke atas bersambung dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ke bawahnya itu tidak jauh, ada sekitar 3 generasi dari Al-Imam Al-Baihaqi sampai kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Di dalam Al-Asma wa Sifat beliau mengatakan wastadalla, dan telah mengambil dalil ba'du ashabina, oleh sebagian para sahabat kami,
Yang dimaksud siapa? Ahlus sunnah, Asy'ariyah, Syafi'iyah, karena beliau dalam fikih mazhab Syafi'i. Fi nafyil makani, dalam menafikan tempat, anhu dari Allah, biqaulin nabiyyi, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta zahiru falaysa fawqaka syai'un. Anta, engkau ya Allah, az-zahir, yang segala sesuatu menunjukkan akan keberadaannya atau tanda-tanda kekuasaannya. Itu makna az-zahir. Hati-hati, jangan salah paham terkait makna nama Allah az-zahir. Bukan artinya yang nampak segala sesuatu pada pandangan kita sebagai Allah. Bukan itu maknanya. Karena ada sebagian orang-orang yang mengaku ahli tasawuf, dia memahami az-zahir, nama Allah az-zahir, kata mereka bahwa setiap apapun yang nampak pada pandangan kita adalah bagian dari Allah. Na'udzubillah. Keyakinan kufur begitu. Tapi makna az-zahir bagi Allah maknanya apa? Yang segala sesuatu menunjukkan tanda-tanda keagungannya atau tanda-tanda kekuasaannya. Anta az-zahiru, engkau ya Allah az-zahir, falaysa fawqaka syai'un, maka tidak ada di atasmu suatu apapun. Ini hadis Rasulullah ini. Wa antal batinu, dan engkau ya Allah al-batin. Makna al-batin artinya yang tidak dapat diraih oleh akal fikiran. Engkau ya Allah al-batin, falaysa dunaka syai'un, maka tidak ada di bawahmu suatu apapun. Itu redaksi hadisnya begitu. Redaksi hadisnya, kata Rasulullah dalam hadisnya, anta az-zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Lalu kata Al-Imam Al-Baihaqi, wa idza lam yakun fawqahu syai'un, dan jika tidak ada di atasnya suatu apapun, di atas Allah suatu apapun, wala dunahu syai'un, dan tidak ada di bawah Allah suatu apapun, lam yakun fi makanin, maka Allah ada tanpa tempat. Intaha. Ini ingat-ingat, ini dalam kitab apa? Al-Asma was Sifat, itu halaman 400. Tapi mungkin beda penerbit, beda halaman. Tapi yang jelas ini ada. Perkataan Al-Imam Al-Baihaqi yang beliau mengatakan bahwa para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, di antara mereka ada yang mengambil dalil dengan hadis Rasulullah ini, anta zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai', bahwa hadis ini dalil bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Lanjut. Pada halaman lain dalam kitab Al-Asma was Sifat, Al-Imam Al-Baihaqi menuliskan, wa ma tafarrada bihil kalbi wa amsaluhu, wa ma tafarrada, dan apa yang diriwayatkan secara menyendiri. Tafarrud itu artinya diriwayatkan secara menyendiri. Wa ma tafarrada, dan apa yang telah diriwayatkan secara menyendiri, bihi dengan nyama, al-kalbiyu oleh al-kalbi, wa amsaluhu, dan semacam al-kalbi, yujibul hadda, mewajibkan adanya batasan bagi Allah. Riwayat-riwayat yang memberikan kesan bahwa Allah memiliki batas, memiliki bentuk, memiliki ukuran, tidak boleh diambil riwayat tersebut.
Wal haddu, dan hadd batasan atau bentuk, yujibul hadsa, mewajibkan kebaharuan. Lihajatil haddi ila haddin, karena kebutuhan batasan, ila haddin, kepada yang menetapkan batasan, khassahu, yang telah menghususkan oleh haddin, hu akan al-hadd, bihi dengannya, khassahu yang membutuhkan kepada yang menghususkan oleh al-had, bihi dengannya al-had, wal bari qadimun lam yazal, adapun Allah qadimun tiada bermula, lam yazal senantiasa. Yang dimaksud, kata Imam Al-Baihaqi, Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran. Mengapa? Karena jika Allah memiliki bentuk dan ukuran, maka berarti Allah membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam bentuknya tersebut. Na'udzubillah. Kalau begitu maka berarti Allah baharu. Mustahil demikian. Lanjut. Pada bagian lain, halaman 44, Al-Imamul Baihaqi, masih dalam kitab Al-Asma wa Sifat, juga menuliskan, wa innallaha ta'ala la makana lahu, intaha. Ini perkataan siapa? Al-Imamul Baihaqi dalam kitab Al-Asma wa Sifat. Ingat-ingat ini, karena kitab Al-Asma wa Sifat ini kadang-kadang dijadikan rujukan pula oleh orang-orang musyabbihah. Di zaman sekarang termasuk oleh orang-orang atau golongan Wahabi, karya Al-Imamul Baihaqi ini sering dijadikan rujukan, padahal di dalamnya berisi akidah tanzih. Al-Imamul Baihaqi banyak membuat atau mengutip perkataan para ulama yang memberlakukan takwil terhadap teks-teks mutasyabihat, baik daripada ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah di dalam Al-Asma wa Sifat tersebut. Nah, jangan terkecoh ya. Justru kitab Al-Asma wa Sifat ini kitab kita, kitab ulama ahli sunnah wal jamaah, rujukan kita. Dan di dalam kitab Al-Asma wa Sifat ini banyak perkataan Al-Imamul Baihaqi menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Di bagian lain dari kitab Al-Asma wa Sifat, itu tadi perkataan beliau, wa innallaha ta'ala la makana lahu, itu di halaman 448 dalam kitab Al-Asma wa Sifat. Kitabnya ada di rumah saya. Saya ingat perasaan di sini ada, rupanya nggak ada. Al-Asma wa Sifat. Tapi saya punya di rumah. Nah, di halaman lain dalam kitab Al-Asma wa Sifat, Al-Imamul Baihaqi menuliskan, fa innal harakata was-sukuna wal istiqrara min sifatil ajsam. Fa innal harakata, maka sesungguhnya gerak, was-sukuna dan diam, wal istiqrara dan bersemayam atau bertempat. Bersemayam itu artinya bertempat. Min sifatil ajsami, itu dari sifat-sifat jisim. Sifat apa? Jisim atau benda. Wallahu ta'ala, dan Allah ta'ala, ahadun samadun, ahadun maha esa, tidak ada sekutu baginya, samadun tidak membutuhkan kepada suatu apapun, laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai akan Allah oleh suatu apapun. Intaha, selesai. Itu perkataan Al-Baihaqi. Dan masih banyak lainnya perkataan-perkataan
Al-Imamul Baihaqi dalam kitab Al-Asma' was Sifat yang menjelaskan tentang tanzihullah, tentang kesucian Allah dari menyerupai makhluknya. Dengan penjelasan ini menjadi sangat terang bagi kita bahwa keyakinan Allah berada di langit yang dituduhkan oleh sebagian kaum musyabbihah mujassimah bahwa itu sebagai keyakinan Al-Imam Abu Hanifah adalah dusta besar, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, orang musyabbihah itu sengaja membuat ungkapan-ungkapan palsu seperti yang kita jelaskan kemarin, tidak lain adalah untuk mencari mangsa. Mencari apa? Mencari mangsa, supaya orang-orang ikut masuk dalam golongan mereka, meyakini keyakinan mereka. Nauzubillah. Lanjut. Faedah penting. Bukti kebencian Az-Zahabi terhadap Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan kaum Asy'ariyah. Saya ulang lagi. Az-Zahabi ini siapa? Muridnya Ibn Taimiyah. Sama dengan siapa? Ibn Qayyim. Ibn Taimiyah dan dua muridnya ini sangat getol memerangi para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ibn Taimiyah itu menyebut kaum Asy'ariyah dengan golongan Jahmiyah, sampai menulis sebuah kitab karya Ibn Taimiyah berjudul Bayan Talbisil Jahmiyah. Judulnya begitu, Bayanu Talbisil Jahmiyah, penjelasan kerancuan atau kesesatan kelompok Jahmiyah. Yang dimaksud Jahmiyah di sini adalah oleh Ibnu Taimiyah adalah kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah. Padahal kelompok Jahmiyah itu kelompok sesat. Kelompok Jahmiyah itu adalah kelompok pengikut Jaham ibn Safwan. Jelas mereka kelompok sesat, banyak kesesatan mereka itu. Tapi Ibn Taimiyah menamakan kaum Asy'ariyah dengan Jahmiyah tidak lain tujuannya untuk apa? Untuk menyesatkan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyesatkan kaum Asy'ariyah. Sehingga dinamakan oleh dia kaum Asy'ariyah itu dengan kaum Jahmiyah, golongan Jahmiyah. Nah, yang harus kita pahami bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah itu tidak lain adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Ingat-ingat ini. Kita bahas dulu bagian sini. Penyebutan Ahlus Sunnah dengan Asy'ariyah Maturidiyah oleh karena Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi telah memiliki jasa besar dalam membela akidah Ahlus Sunnah ini. Ahlus Sunnah ini adalah akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Penyebutan Ahlus Sunnah disebut dengan As-Sunnah. Ahl itu artinya golongan atau kelompok. Ahlus Sunnah artinya apa? Artinya bahwa kelompok ini adalah kelompok yang memegang teguh ajaran Rasulullah,
wal jamaah, dan kelompok al jamaah. Yang dimaksud adalah para sahabat Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti mereka yang merupakan mayoritas umat Islam. Nah, ahlus sunnati wal jamaah, akidah di dalamnya telah dibela dan diformulasikan secara sistematis, digabungkan antara dalil-dalil akliyah dan nakliyah dalam membantah kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, karena jasa besar kedua imam inilah, maka Ahlus Sunnah dinisbatkan kepada keduanya, Asy'ariyah, Maturidiyah. Bukan artinya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari membawa ajaran baru, tidak. Tapi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang telah memformulasikan, membuat semacam rumusan-rumusan terkait dalil-dalil akliyah dan nakliyah, sehingga akidah Ahlus Sunnah menjadi sistematis. Nah, jadi karena jasa besar kedua imam inilah, maka kemudian Ahlus Sunnah disandarkan kepada keduanya. Nah, maka akidah Asy'ariyah Maturidiyah ini kemudian menjadi turun-temurun dari setelah datangnya dua imam ini, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari wafat tahun 324 Hijriah. Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi wafat tahun 333 Hijriah. Kemudian ke bawahnya generasi-generasi berikutnya tidak ada seorang ulama pun kecuali di atas di dalam akidah, kecuali di atas apa yang telah dibukukan oleh dua imam agung ini. Ke bawahnya itu Al-Imam Al-Baihaqi seperti yang kita bahas tadi. Al-Imam, murid-murid ke bawahnya Imam Al-Baihaqi, ke bawahnya Al-Imam Al-Ghazali yang wafat tahun 505 Hijriah. Al-Imam An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah. Terus ke bawah para ulama terkemuka, Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang membuat syarah Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari. Itu semua dalam akidah Asy'ariyah. Itu semua dalam akidah apa? Asy'ariyah. As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Siapapun tahu nama beliau. Ya, yang tahu, yang enggak tahu. Yang enggak tahu enggak diceritain dah. Orang-orang terpelajar tahu. Jangankan orang-orang Islam, orang kafir yang terpelajarnya tahu. Salahuddin oleh mereka disebutnya Saladin. Salahuddin Al-Ayyubi. Itu ditulis nama beliau dengan ibaratnya dengan tinta emas. Beliau yang memerdekakan Baitul Maqdis dari cengkraman orang-orang kafir. Ulama besar, di samping sebagai sultan, ulama besar. Dalam akidahnya Asy'ariyah. As-Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Istanbul, Turki. Muhammad Sultan Al-Fatih dalam umurnya yang masih muda, beliau membawa pasukan menaklukkan Konstantinia. Konstantinia itu nama dahulu, sekarang namanya Istanbul, Turki. Dalam hadis Rasulullah di masa hidupnya, di masa hidup Rasulullah pernah bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak para ulama, di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dan lainnya. Rasulullah berkata, la tuftahannal Qistantiniyyah fala ni'mal amiru amiruha
wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Konstantinia akan ditaklukkan. Yang menaklukkan ini adalah ni'mal amir, panglima sebaik-baiknya panglima, dan bala tentara dan tentara sebaik-baiknya tentara. Itu dari zaman Rasulullah hidup, turun temurun secara periodik umat Islam ini. Di setiap periode, setiap generasi umat Islam ini ada tampil orang-orang yang ingin menaklukkan Istanbul, Konstantinia itu tadi. Dari mulai zaman sahabat Rasulullah itu, dengan harapan supaya apa? Menjadi masuk di dalam apa yang dimaksud oleh Rasul dalam hadisnya itu. Itu turun temurun beratus tahun, tapi nggak pernah takluk. Beratus tahun yang kemudian datang Sultan Muhammad Al-Fatih. Ayahnya Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri juga berusaha untuk menaklukkan Konstantinia, tapi tidak bisa. Sultan Murad. Baru kemudian putranya yang masih muda, umurnya masih muda, sekitar 20 tahunan, membawa pasukan menaklukkan Istanbul. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih ini dalam akidahnya apa? Asy'ariyah Maturidiyah. Dalam fikih Hanafiyah. Menurut sebagian ulama disebut Hanafi mazhabnya. Tapi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau sangat mencintai para ahli tasawuf. Nah, yang jelas, jadi setiap generasi umat Islam ini turun temurun, maka tokoh-tokohnya, para ulamanya, para ahli fikihnya, para ahli hadisnya, mufassirnya, lugawinya, ahli bahasanya, dalam berbagai bidang ilmu agama ini, mereka yang tampil sebagai orang-orang terkemuka, mesti mereka itu siapa? Dalam akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Makanya Syekh kita mengatakan jumhuru hadzal ummatil asy'ariyah hujajuhum qawiyyatun wasafirah. Nah, Ibnu Taimiyah sangat benci terhadap kaum Asy'ariyah, sehingga kaum Asy'ariyah disebut olehnya dengan istilah Jahmiyah. Sehingga dia menulis buku, judulnya begitu tadi. Judulnya apa? Bayan Talbisil Jahmiyah. Nah, termasuk muridnya, murid Ibn Taimiyah yang bernama Ibn Qayyim, termasuk Az-Zahabi, juga dia nggak senang sama Asy'ariyah. Nah, kita lihat Al-Imam Tajuddin As-Subki, wafat tahun 771 Hijriah. Ini Tajuddin As-Subki. Tajuddin As-Subki, Abdul Wahhab bin Ali As-Subki. Ini putra dari Imam Taqiyuddin As-Subki. Kemarin kita sering menyebut nama ini. Namanya Taqiyuddin As-Subki, Imam Mujtahid Qadil Qudat, pimpinan para hakim. Beliau punya anak, punya putra, namanya Tajuddin As-Subki. Namanya siapa? Tajuddin As-Subki. Nah, Tajuddin As-Subki ini sempat belajar kepada Az-Zahabi, tetapi dalam ilmu hadis saja. Kan Az-Zahabi ini ya termasuk yang salah seorang terkemuka dalam hadis, sehingga disebut oleh para ulama seorang yang hafiz. Az-Zahabi ini hanya saja dalam masalah akidah dia cenderung mengikuti siapa? Gurunya itu Ibnu Taimiyah. Nah, Al-Imam Tajuddin As-Subki ulama besar juga. Selain belajar kepada ayahnya, otomatis yang paling banyak diambil ilmunya dari ayahnya, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Imam Tajuddin As-Subki juga banyak kitab karyanya. Salah satunya yang besar itu berbulasan jilid, puluhan bahkan, adalah kitab namanya Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Seingat saya ada di sini nih.
Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Besar itu berapa puluh jilid. Oh bukan. Kalau ini bukan karya, karena Tabaqat Syafi'iyah itu ada banyak. Karena Tabaqat Syafi'iyah Imam Tajuddin As-Subki itu besar, itu puluhan jilid. Termasuk salah satunya karya beliau, karya Imam Tajuddin, ingat-ingat ini. Yang putranya ini namanya siapa? Tajuddin As-Subki. Walaupun sebenarnya istilah-istilah ini sebenarnya gelar aja. Bukan nama aslinya, tapi gelar. Dulu-dulu para ulama membuat gelar begitu, bukan dengan seperti sekarang doktor, profesor, magister, apalagi LC gitu. LC laki-laki Cengkareng apa laki-laki Kalau dulu para ulama membuat gelar-gelar disematkan kepada para ulama, memberikan makna yang betul-betul sesuai dengan gelarnya itu sendiri. Istilah nama-nama misalkan Tajuddin, Taqiyuddin, misalkan Muhyiddin, misalkan Syekh Abdul Qadir Jailani digelari dengan Muhyiddin. Ya pokoknya yang belakangnya ada din-din semua ini. Bedanya kalau kita sekarang itu jadi nama beneran. Kayak siapa di sini? Ada siapa? Udin, mana Udin? Udin nama asli apa Udin? Iya nama-nama Najmuddin, Syamsuddin. Para ulama kita dahulu itu sebenarnya apa? Gelar, bukan nama aslinya. Kembali lagi, Al-Imam Tajuddin As-Subki, namanya Abdul Wahhab bin Ali As-Subki, ayahnya namanya Ali As-Subki. Beliau berkata, beliau dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah menuliskan Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, menuliskan bahwa Az-Zahabi, padahal gurunya ini Az-Zahabi, memiliki, ya pokoknya pernah belajar gitu. Ya gurunya tentu banyak, pernah belajar kepadanya. Tapi itu tadi dalam apa? Dalam hadis. Nah, Imam Tajuddin As-Subki mengatakan bahwa Az-Zahabi memiliki sifat sinis terhadap Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Az-Zahabi tidak apresiatif, artinya ya pokoknya nggak senang itulah kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, bahkan selalu memojokkan faham-faham Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam berbagai kesempatannya. Tentu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sudah wafat jauh, ratusan tahun sebelumnya. Perlakuan Az-Zahabi dalam meremehkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini sebagaimana dituangkan dalam karyanya sendiri berjudul Tarikh Az-Zahabi. Az-Zahabi ini punya banyak karya, salah satunya Tarikh Az-Zahabi. Di dalamnya itu banyak ungkapan-ungkapan yang memojokkan kaum Asy'ariyah, dan khususnya memojokkan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Lanjut, buka. Al-Imam Tajuddin As-Subki mengatakan bahwa Az-Zahabi memiliki atau menyembunyikan kebencian yang sangat besar terhadap Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Hanya saja ia tidak sanggup untuk mengungkapkan itu karena takut diserang balik oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ia tuangkan dalam karya-karyanya dengan kata-kata yang diolah kata-kata tersebut. Akan kita lihat. Di antaranya berikut ini. Di antara apa yang dituliskan oleh Az-Zahabi dalam bukunya tersebut yang berjudul itu Tarikh Az-Zahabi. Ini kitab besar ya, Tarikh Az-Zahabi. Ya isinya tentang kitab tarikh. Tarikh itu sejarah. Otomatis di dalamnya ada penyebutan riwayat para ulama-ulama terdahulu, termasuk Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari.
Nah, dalam penyebutan biografi Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Az-Zahabi menulis begini: Man arada ayyatabahhara fi ma'rifatil asy'ariyyi. Man arada, siapa orang yang berkehendak, ayyatabahhara, untuk memperdalam, fi ma'rifatil asy'ariyyi, dalam mengenal al-Asy'ari, fa alaihi, maka atasnya hendaklah bi kitabi tabyin kadzibil muftari, hendaklah membaca kitab Tabyin Kadzibil Muftari la Abil Qasim Ibn Asakir, karya Abil Qasim Ibn Asakir. Al-Hafidh Ibn Asakir akidahnya Asy'ariyah, ulama besar juga. Al-Hafidh Ibn Asakir, beliau menulis salah satu kitab sangat populer, terkenal sampai sekarang. Nama kitabnya namanya Tabyin Kadzibil Muftari fima nusiba ilal imami Abil Hasan al-Asy'ari. Nah, Az-Zahabi dia menjelaskan biografi Imam Abul Hasan al-Asy'ari dengan hanya mengatakan begitu. Lebih parah lagi di bawahnya, kemudian dia berdoa. Berikut ini tulisan Az-Zahabi ini dalam tarikh Az-Zahabi. Lihat, Az-Zahabi mengatakan Allahumma, dia berdoa. Padahal para ulama siapapun yang menulis biografi Imam Abul Hasan al-Asy'ari, wah, isinya penuh pujian, kecuali Az-Zahabi. Az-Zahabi hanya menuliskan apa? Yang pengen tahu udah baca aja kitab Tabyin Kadzibil Muftari. Kemudian di akhir tulisan biografi Imam Abul Hasan al-Asy'ari dia menuliskan doa, isinya lihat. Dia mengatakan Allahumma tawaffana ala sunnah, ya Allah, wafatkan kami di atas ajaran Rasulullah, di atas sunnah Rasulullah. Wa adkhilnal jannata, masukkan kami ke surga. Waj'al anfusana mutmainnatan, jadikan jiwa-jiwa kami tenang. Nuhibbu fika awliya'aka, nuhibbu, mencintai oleh kami, fika, karenamu ya Allah, awliya'aka, akan para walimu ya Allah, wa nubghidu fika a'da'aka, dan membenci oleh kami karenamu ya Allah, a'da'aka, akan musuh-musuhmu. Nastaghfiru wa nastaghfiru, dan memohon ampun oleh kita, lil usati, bagi para pelaku maksiat, min ibadika, dari para hambamu, wa na'malu, dan beramal oleh kita, bi muhkami kitabika, dengan ayat-ayat muhkam daripada Al-Qur'an, wa nu'minu, dan beriman kita, bi mutasyabihihi, dengan mutasyabihnya Al-Qur'an, wa nasifuka, dan mensifati oleh kami akan engkau ya Allah, bima wasafta bihi nafsaka, dengan apa yang telah mensifati oleh engkau akan dirimu sendiri ya Allah. Ini kan doa bukan pada tempatnya, paham gak maksudnya? Ini doa menyinggung Imam Abul Hasan al-Asy'ari bahwa dia seakan-akan apa? Musuh Allah, bahwa seakan-akan dia adalah orang yang tidak memegang ajaran Al-Quran. Dia meletakkan doa di bawahnya, di bawah penulisan biografi Abul Hasan al-Asy'ari. Makanya kemudian nih dikomentarilah buku atau kitab Tarikh Az-Zahabi ini oleh Imam Tajuddin As-Subki, oleh muridnya sendiri. Komentarnya pedas. Komentar pedas. Ini tulisan berikut, ini tulisan Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam kitabnya At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah, Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Kita terjemahkan, ini panjang ini teksnya. Kita terjemahkan sedikit-sedikit per kalimat supaya paham. Fa'inda dzalika, maka ketika itu, ketika demikian itu, ketika engkau membaca tulisan Az-Zahabi itu, taqtadil ajaba, engkau akan meraih keheranan dari orang ini, min hadzal Zahabi, dari ini orang bernama Az-Zahabi, wa ta'lamu, dan mengetahui oleh engkau, ila madza yushiru, kepada apa berisyarat oleh Az-Zahabi, oleh al-miskin, oleh si miskin ini, disebutnya al-miskin. Disebutnya miskin oleh muridnya ini. Engkau kalau baca Tarikh Az-Zahabi itu, engkau tahu maksudnya apa itu. Az-Zahabi, si miskin tersebut,
Mengatakan begitu Imam Tajuddin As-Subki. Mengatakan apa? Fawaihahu summa waihahu. Celakalah dia sampai begitu. Wa ana dan aku, nih kata Imam Tajuddin As-Subki, wa ana dan aku qad qultu telah berkata olehku wairu marratin bukan satu kali. Inna Dzahabiyya sesungguhnya Dzahabi ustadzi guru saya. Wa bihi takharrajtu dan darinya aku keluar fi ilmil hadis, maksudnya saya lulusan murid yang diajar oleh dia. Saya lulus diajar oleh dia dalam fi ilmil hadis, dalam ilmu hadis. Illa annal haqqa ahaqqu ayyuttaba'a. Hanya saja bahwa kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Begitu. Jadi jangan keder. Jangan keder. Karena Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Pegang teguh apa yang menjadi akidah Ahlus Sunnah. Kata Imam Tajuddin As-Subki apa? Li'an illa annal haqqa haqqu ayyuttaba'a wa yajibu alayya. Titik ini kurang titik alayya di situ. Wa yajibu alayya dan wajib atasku. Tabyinul haqqi, oleh menjelaskan perkara hak. Fa'aqulu, maka berkata olehku. Nih, dengarkan ini. Ini kritik pedas terhadap Az-Zahabi. Amma hiwalatuka, adapun memalingkan oleh engkau. Ini berkata kepada gurunya ini. Amma hiwalatuka, adapun memalingkan oleh engkau, wahai Az-Zahabi, ala tabyin kadhibil muftari, atas kitab Tabyin Kadhibil Muftari. Siapa yang ingin mengetahui lebih dalam siapa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, udah baca aja kitab Tabyin. Az-Zahabi kan begitu berkatanya. Wa taqsiruka, dan keteledoranmu. Gitu. Ini berkata kepada gurunya. Fi madhi syaikhi, dalam memuji syaikh, yang dimaksud al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Fa kaifa yas'uka dzalika, bagaimana meluaskan akan engkau oleh demikian itu. Maksudnya apa? Bagaimana hatimu tentrem ngomong begitu? Ma'a kaunika, padahal dirimu sendiri lam tutarjim, tidak membuat biografi, tidak menulis satu biografi mujassiman, seorang mujassim yushabbihullaha, yang menyerupakan Allah bi khalqihi, dengan makhluknya, illa wastawfaita tarjamatahu, kecuali engkau menyeluruh membuat biografi si mujassim tersebut. Mengapa bagian Imam Abul Hasan Al-Asy'ari engkau menulis cuma segitu doang? Ngeremehin namanya. Hatta, sehingga inna kitabaka, sungguhnya kitabmu itu tadi. Kitab apa namanya? Tarikh Az-Zahabi. Mustamilun, mencakup, ala dzikri jama'atin, atas penyebutan sekelompok, min asyagiril mutaakhirina, dari orang-orang mutaakhirin yang senior gitu. Orangnya kagak dikenal tapi ditulis juga biografinya oleh engkau dalam kitab tarikh itu. Minal hanabilati, dari mereka yang bermadzhab Hambali, alladzina la yu'bahu ilaihim, yang dia itu, mereka itu apa? Tidak memiliki kapasitas apapun. Qad tarjamta, telah membuat terjemah itu maksudnya biografi, telah membuat biografi oleh engkau, kulla wahidin minhum, setiap seorang dari mereka, bi awraqin adidatin, dengan lembaran-lembaran yang banyak. Padahal mujassim, padahal musyabbih, orangnya kagak dikenal. Karena mazhabnya Hambali, sesuai dengan hawa nafsumu, bikin biografinya panjang betul. Fahal ajazta, maka apakah lemah engkau, antu'tiya,
untuk memberi oleh engkau tarjamata hadza syekh, akan terjemah, akan biografi ini syekh yang dimaksud Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, haqqaha, akan haknya. Apa tidak mampu engkau menulis memujinya? Wa tutarjimahu kama tarjamta man huwa dunahu bi alfi tabaqatin, padahal engkau telah membuat terjemah, membuat biografi orang yang tingkatannya jauh di bawah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sampai ribuan tingkatan keilmuannya jauh di bawahnya, tapi engkau membuat biografi mereka panjang lebar, ngomong ke sono kemari. Bagian Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, apa engkau tidak mampu untuk menulis? Fa ayyu ghardin wa hawa nafsin ablagu min hadza. Maksudnya apa? Kata Imam Tajuddin As-Subki, tidak lain ini adalah hawa nafsu yang sangat besar. Karena apa? Karena itu tadi, dia memendam permusuhan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa uqsimu billah. Nah, lanjut kata Imam Tajuddin As-Subki, wa uqsimu billah, dan aku bersumpah demi Allah, yaminan barratan, dengan sumpah yang betul-betul sumpah, ma bika, tidak ada bagimu, tidak ada denganmu. Ini ngomong kepada siapa? Az-Zahabi, illa annaka, kecuali karena engkau la tuhibbu syia'asmihi, tidak senang bahwa namanya itu harum, tidak senang disebarkan namanya ini dikenal oleh banyak orang, nama Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. La tuhibbu syia'asmihi bil khair wala taqdiru, dan tidak mampu oleh engkau fi biladil muslimin, di negara-negara Islam, ala an tafshaha fihi bima indaka min amrihi wa ma tudmiruhu minal ghaddi minhu. Hanya saja engkau tidak mampu untuk apa? Untuk mengungkapkan dengan mulutmu, dengan lidahmu, akan apa yang di dalam hatimu daripada rasa benci terhadap Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Fa innaka, karena sungguhnya engkau, lau azharta dzalika, jika engkau menampakkan isi hatimu, engkau tuangkan betul-betul di dalam tulisan kebencianmu itu kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, latanawalatka suyufullah, maka engkau akan diburu oleh pedang Allah. Maksudnya apa? Akan diperangi engkau oleh para ulama ahli sunnah. Ini Imam siapa? Tajuddin As-Subki berkata kepada siapa? Az-Zahabi. Nanti akan kita lihat bahwa memang beberapa karya Az-Zahabi itu isinya sangat-sangat cenderung persis seperti gurunya Ibnu Taimiyah. Az-Zahabi sampai menulis buku yang ini sering menjadi rujukan orang-orang Wahabi sekarang, namanya Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar. Jadi kitab ini hendak menetapkan kesimpulan akhirnya bahwa Allah ada di atas. Nauzubillah. Nanti akan kita bahas terkait itu. Nah, jadi jangan terkecoh ini. Walaupun Az-Zahabi itu sangat populer, orang-orang belajar hadis mesti tahu Az-Zahabi. Sampai digelari dengan Syamsuddin Az-Zahabi. Karyanya juga ada di sini, termasuk Al-Kabair salah satunya. Ada tuh kitab Al-Kabair. Lanjut. Wa amma du'auka. Nah, lanjut nih kata Imam Tajuddin As-Subki. Wa amma du'auka, dan adapun doamu, bima da'awta bihi, dengan apa yang berdoa oleh engkau dengannya. Fahal hadza makanuhu ya miskin. Apakah itu tempatnya doa seperti itu di bagian akhir penulisan biografi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang tidak seberapa isinya, lo meletakkan doa seperti itu? Apakah itu tempatnya wahai miskin? Paham kan nih? Lanjut. Wa amma isyaratuka biqaulika, dan adapun isyaratmu biqaulika, dengan perkataanmu dalam doanya itu tadi yang dibaca kita baca di atas, wa nubghidu a'da'aka, dan kami membenci akan musuh-musuhmu ya Allah. Itu memberi isyarat kepada apa? Ila anna syekh, sesungguhnya bahwa Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari min a'da'illah, adalah dari musuh Allah. Kan konotasinya begitu. Wah,
Ini sebenarnya murid marah betul ini apa gurunya ini. Karena Imam Tajuddin As-Subki dalam akidahnya kuat. Ayahnya Sunni Tulen. Imam Tajuddin As-Subki itu Asy'ariyah kuat. Itu beliau, Masya Allah. Salah satu karya beliau Imam Tajuddin As-Subki ini adalah kitab namanya Jam'ul Jawami', kitab usul fikih. Ini Jam'ul Jawami' ini, wah, kalau orang yang benar-benar kurang-kurang cerdas kagak bakal paham ya. Cerdas pun tidak cukup, harus ngaji dia. Makanya sebagian ulama di wilayah Betawi itu sampai mengatakan orang kalau disebut kiai tapi belum bisa ngaji kitab Jam'ul Jawami belum jadi kiai, itu kiai bohong itu. Jam'ul Jawami, wah ribet itu bacanya. Karena dia kaidah-kaidah usul fikih di dalamnya. Jam'ul Jawami ini disyarah. Syarahnya diantaranya ditulis oleh Imam Badruddin Az-Zarkashi, namanya Tashnif Al-Masami' bi Syarhi Jam'il Jawami. Wah, ribetan lagi. Itu wah, kitab ya pokoknya udah tingkatan santri senior betul itu yang ngaji kitab itu, bukan santri receh model kebanyakan santri sekarang. Santri-santri pondok pesantren modern nggak kenal dah itu. Itu ngaji di pondok pesantren yang benar-benar ngaji kitab. Santri pondok pesantren modern wah ngaji kitab ya, ngaji kitab yang kecil-kecil gitu. Ya bukan berarti meremehkan. Maksudnya model kitab kelas Jam'ul Jawami ini nggak ada dikaji di pondok-pondok pesantren modern karena tingkatan bukan untuk santri-santri level mereka, bahkan gurunya pun mungkin entah nggak paham juga. Gurunya pun bukan meremehkan, bukan, tapi memang begitu keadaannya, bahwa ini kitab yang sulit untuk dipahami. Lanjut. Nah, ini lanjutan perkataan Imam Tajuddin As-Subki. Wa annaka tubghiduhu, dan engkau membenci Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Fasawfa taqifu ma'ahu, maka engkau akan berdiri nanti di akhirat bayna yadayillah, maksudnya ketika dihisab oleh Allah yaumal qiyam, di yauma ya'ti wa bayna yadayhi tawaiful ulama minal madzahibil arba'ati, ketika nanti dihisab oleh Allah engkau akan berhadap-hadapan dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sementara di belakang beliau para ulama muhaddisin dari para imam mazhab yang 4, salihin, sufiyah, para ahli tasawuf, wal jahabidatil huffaz, orang-orang hafiz hadis terkemuka, minal muhaddisin. Wa anta wa ta'ti anta tatakassa'u fi zulamit tansim, dan kau akan datang merangkak dalam akidah tansim yang kau yakini. Wah, keras betul ya omongan pada gurunya ini. Alladzi tadda'i, yang engkau mengaku annaka bari'un minhu, bahwa engkau telah terbebas daripada akidah tansim itu. Wa anta min a'zamid du'ati ilaih, padahal engkau adalah orang terkemuka menyeru orang lain untuk masuk ke akidah tansim itu. Wa taz'amu, dan mengaku oleh engkau annaka ta'rifu hadzal fanni, bahwa engkau mengetahui bidang ilmu akidah ini, ilmu tauhid ini. Wa anta la tafhamu fihi naqiran wa qitmiran, padahal engkau adalah orang yang tidak faham masalah akidah ini walaupun sekulit biji kurma. Itu nakir itu ada biji kurma, di situ ada lubangnya kecil tuh. Tadi buka puasa makan kurma kagak? Besok-besok perhatiin, di dalamnya ada kulit ari-arinya, kulit. Lantas di situ apa? Ada lubangnya. Itu kan remeh betul itu. Remeh enggak itu? Tipis. Kalau istilah kita mah biasanya dibuat perumpamaan kulit bawang. Aduh mah kagak tahu apa-apa, sekulit bawang juga lu kagak tahu. Itu. Kalau orang Arab itu dia kulit biji kurma itu, atau lubangnya. Itu yang dimaksud
Padahal engkau wahai Az-Zahabi tidak mengetahui ilmu akidah ini nakiran wala kitmiran, walaupun sebesar kulit biji kurma. Kata siapa tahu? Kata Imam Tajuddin As-Subki. Walaita syi'ri, walaita syi'ri itu artinya aku katakan kepadamu, manil ladzi yasifullaha, sesungguhnya siapakah yang mensifati Allah bima wasafa bihi nafsahu, dengan apa yang telah mensifati oleh Allah akan dirinya. Man syabbahu bi khalqihi, oleh orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, atau man qala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Maksudnya, apakah model semacam engkau yang tahu tauhid sementara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak tahu tauhid? Engkau mengatakan bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak mensifati Allah seperti apa yang disifati oleh Allah sendiri dalam Al-Qur'an. Engkau merasa di atas kebenaran, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari engkau tuduh dalam kesesatan. Wah, marah. Itu mana Imam Tajuddin As-Subki. Lanjut. Wal aula bi, dan yang lebih utama bi denganku alal khusus, secara khusus imsaku hadzal imsaku ananil kalam, untuk menahan anan itu artinya ya pokok-pokok lah, pokok-pokok perkataan fi hadzal maqam, dalam ini maqam. Maksudnya apa? Sebenarnya saya seharusnya enggak ngomong begini. Katanya begitu. Faqad ablaghtu, saya telah jauh berbicara. Maksudnya begitu. Saya telah jauh berbicara tentang siapa ini Az-Zahabi. Summa ahfadhu li syaikhina haqqahu wa umsiku, seharusnya saya berbicara hak guru saya itu apa, dan saya tidak lebih berbicara daripada itu. Tetapi karena kebenaran itu harus lebih kita perjuangkan, maka saya sampaikan, ini guru saya ini jangan diikuti. Maksudnya begitu. Wa qad arrafna wa qad arrafnaka anna al-awraq la tanhadu bi tarjamati syekh. Kita memperkenalkan kepada engkau, ini kepada pembaca kitab Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, ini karya Imam Tajuddin As-Subki. Jadi beliau menulis ini dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah. Jadi beliau mengatakan, kami beritahukan kepadamu bahwa kertas-kertas yang banyak itu tidak akan cukup untuk menulis biografi Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa ahalnaka ala kitab at-tabyin, dan kami Imam Tajuddin As-Subki juga berkata begitu, kami juga menyuruh engkau untuk baca kitab tabyin. Bedanya la ka ihalati adz-Zahabi, tapi suruhan kami tidak seperti suruhan Az-Zahabi. Idz nahnu nuhilu ihalata talibin muharridin ala al-izdiyadi min 'azamatihi, karena saya nyuruh orang membaca tabyin itu supaya orang bertambah cinta. Faham betul siapa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Memang betul kitab Tabyin Katsibil Muftari itu isinya tentang keagungan akidah Asy'ariyah. Imam Bukhari saja dalam kitab Sahih Bukhari sampai membuat apa? Judul isinya hadis-hadis Rasulullah, hadis-hadis sahih. Judulnya apa? Bab Qudumil Asy'ariyyin, tentang keutamaan orang-orang Asy'ariyah. Walaupun yang dimaksud Asy'ariyah di situ adalah kaum Asy'ariyah, karena Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini sebenarnya keturunan dari Banil Asy'ar. Asy'ar ini berasal dari suku dari Yaman. Tapi itu memberikan apa? Keutamaan terkait fadail, keutamaan orang-orang para pengikut kaum Asy'ariyah. Hadis-hadis di dalam Sahih Bukhari. Lanjut. Wadzaka, dan sementara Az-Zahabi, kalau saya nyuruh orang untuk baca tabyin, memang benar-benar tabyin itu pantas untuk dibaca supaya bertambah kecintaan kita kepada Imam Ahlus Sunnah Abul Hasan Al-Asy'ari. Sementara Az-Zahabi
yuhilu ihalata mujahilin qad sa'ima wa tabarrama bi dzikri mahamidi man la yuhibbuhu. Sementara Az-Zahabi nyuruh orang baca kepada tabi'in karena apa? Dia tidak mau memuji-muji Abul Hasan al-Asy'ari. Wa nahnu munabbihuna fi hadhihi tarjamati, dan kami, saya, kata Imam Tajuddin As-Subki, mengingatkan di dalam biografi ini ada muhimmatin, di atas beberapa perkara. Jadi ini beliau menulis terjemah atau biografi Imam Abul Hasan al-Asy'ari juga dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah al-Kubra. Wala nara ikhla'il kitabi anha, dan ini kitab harus saya ungkapkan begini ini. Maksudnya tidak boleh sunyi kitab ini daripada ungkapan begini ini. Bantahan kepada siapa? Az-Zahabi. Mengapa? Lishtimalihi ala nusrati dinillahi, karena mengungkapkan kalimat ini untuk membela agama Allah, wa jam'i kalimatil muwahhidina, dan untuk menyatukan kekuatan para ahli tauhid. Menadzkuruha, dan kami mengutipnya kalimat-kalimat ini ba'da istifai ma yakhtassu bi tarjamati syekh, setelah kita panjang lebar membuat biografi Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Intah, selesai. Itu perkataan siapa? Az-Zahabi. Masih panjang ini. Wallahu a'lam bissawab. Ini harus ada yang ngomong begini di internet, karena nggak ada yang ngomong begini. Siapa nggak ada yang ngomong begini ini. Resikonya kalau benar dicermati, ngambek semua ini para pecinta Ibnu Taimiyah ini. Resikonya ini para pecinta Az-Zahabi ini. Nggak apa-apa, tapi harus dibaca, harus disampaikan supaya umat Islam, kaum Ahlus Sunnati wal Jamaah faham akidah mereka, siapa para ulama yang diikuti oleh mereka. Nah, jadi inilah akidah kita, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah di atas mazhab Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Wallahu a'lam bissawab.